Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Reswanda, guru bahasa Inggris dari SMK National Media Center Kota Malang, Jawa Timur. Dan saya membuat video ini adalah dalam rangka untuk video pengimbasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ataupun juga piagam dari Kemendikbud. Saya sengaja menggunakan model video dengan perekam layar karena yang pertama adalah dalam kondisi pandemi saat ini kita sangat keterbatasan sekali untuk berkumpul ataupun juga mengundang beberapa orang-orang. Jadi saya membuat video pengimbasan ini menggunakan perekam layar yang nantinya akan saya sharekan kepada teman-teman sejawat saya, khususnya di SMK National Media Center Malang. Nah, video pengimbasan ini adalah mengenai tentang Asesmen Kompetensi Nasional atau AKM yang mulai digunakan pada tahun ini. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan yang saya dapatkan ketika pelatihan kemarin di angkatan kedua, dan ini mungkin saja bisa membantu teman-teman yang lainnya yang belum ikut untuk pelatihan bisa mengikuti. Dan ini secara garis besar akan saya jelaskan apakah AKM itu. Jadi memang kenapa AKM ini diadakan, karena di sini kita memerlukan pelajar yang mempunyai karakter. Sedangkan karakter yang diinginkan di negara kita, yang sesuai dengan negara kita adalah karakter pelajar Pancasila. Yang harus dicapai meliputi 6 aspek. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinakaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, kelima kreatif, dan terakhir gotong royong. Dari karakter pelajar Pancasila yang harus dicapai ini, nanti kita akan ada beberapa langkah-langkah atau indikator-indikator yang harus kita capai pula. Kompetensi siswa, atau mungkin secara garis besar atau secara gampangnya yang harus dimiliki siswa, kemampuannya harus dimiliki siswa, meliputi ada 2, kecakapan hidup abad 21, karena di abad 21 ini kita eranya juga sudah era milenial, mungkin sudah di atas itu juga, yang menuntut anak-anak atau pelajar saat ini lebih memiliki atau menguasai ilmu yang lebih kompleks. Kemudian juga dia harus menjadi seorang pelajar yang memiliki profil Pancasila. Kedua hal ini akan terukur melalui asesmen nasional berupa yang pertama asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, di sini asesmen nasional apakah sama dengan ujian nasional? Tidak, nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Yang pertama, asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalkan kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi semacam bisa digunakan untuk evaluasi dari sekolah itu sendiri. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, baik, di sini akan saya jelaskan kepada teman-teman apakah asesmen nasional dan ujian nasional itu sama. Dan di sini jawabannya adalah sangat berbeda, ya. Dari beberapa aspek yang ada di sini, dari tujuan pelaksanakan hingga metode penilaian, asesmen nasional dan juga ujian nasional adalah 2 hal yang berbeda. Yang pertama, asesmen nasional memiliki tujuan pelaksanaan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional tujuannya adalah hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi untuk ujian nasional itu hanya untuk mengevaluasi anak-anak secara individu yang akan di-outputkan dalam bentuk nilai. Kemudian yang kedua, jenjang penilaian. Jenjang penilaian asesmen nasional itu dilakukan
di SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat, SMA atau MA sederajat, dan juga SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan di ujian nasional, jenjang penilaiannya hanya di SMP, SMA, dan juga SMK. Level siswa untuk melaksanakan asesmen nasional adalah kelas 5 untuk di SD atau sekolah dasar, kelas 8 di sekolah menengah pertama, dan kelas 11 di kelas menengah atas atau kejuruan. Sedangkan di ujian nasional, level siswa diadakan ujian nasional adalah tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan. Jadi sebelum kelulusan, ujian nasional ini dilaksanakan, berbeda dengan asesmen nasional yang dilaksanakan di tengah-tengah jenjang sekolah mereka. Subjek untuk penilaian asesmen nasional dan juga ujian nasional juga berbeda, sedangkan subjek siswa yang digunakan untuk asesmen nasional hanya dipilih secara survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional dia lebih berbentuk ke sensus, yaitu dengan semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal yang diberikan pun juga berbeda. Asesmen nasional ada 5 contoh, 5 bentuk, maksud kami ya, 5 bentuk soal, diantaranya pilihan ganda kompleks, menjodohkan atau match, isian singkat, dan juga uraian. Sedangkan ujian nasional hanya ada 2 model soal saja, pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA dan SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional lebih kompleks, banyak yang akan dinilai dari hasil asesmen nasional. Yang pertama adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional adalah sasaran penilaiannya hanya terhadap penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi penguasaan secara hard skill-nya. Sedangkan metode penilaiannya adalah Computerized Multistage Adaptive Testing. Untuk ujian nasional adalah CBT, Computer Based Test, atau juga kadang kita masih memakai Paper Based Test atau PBT, seperti itu. Baik, mengenai model soal di asesmen kompetensi minimum, tadi sudah saya jelaskan ada 5 model soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Nah, untuk pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih salah satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda yang mungkin sudah pernah kita sering buat sebelumnya. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, yang ketiga menjodohkan, yaitu siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, yaitu siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian, yaitu jawaban panjang, biasanya kita menyebutkan dengan soal jawaban panjang, yaitu siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat yang untuk menjelaskan jawabannya. Baik, dalam asesmen kompetensi minimum yang dinilai atau dijadikan indikator untuk penilaian AKM ini adalah ada 2 aspek, yaitu literasi dan numerasi. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran. Literasi ini secara garis besar adalah kemampuan siswa untuk membaca dan mendapatkan informasi dari suatu bacaan, seperti itu. Sedangkan numerasi adalah kecerdasan angka atau kemampuan untuk menghitung atau menjawab dalam bentuk angka dalam suatu soal. Dan jika kalian ingin atau teman-teman ingin mengetahui secara lebih detail seperti apa literasi atau numerasi, yang sebenarnya kedua aspek ini bisa sekali diterapkan dalam semua mata pelajaran, sehingga nanti siswa atau peserta didik itu mendapatkan kemampuan literasi dan numerasi di semua mata pelajaran. Nanti teman-teman bisa mengikuti pelajaran atau pelatihan yang diadakan di Kemendikbud melalui SIM PKB masing-masing. Nah, sedangkan untuk posisi asesmen pembelajaran dan juga kurikulum dihadirkan dalam bentuk segitiga belajar, di mana asesmen ini adalah sebagai patokannya. Hasil asesmen nanti akan menjadi patokan sebagai evaluasi dalam pembelajaran dan juga kurikulum yang harus diterapkan.
Jadi di dalam segitiga ini juga nanti melingkupi kompetensi dari kepemimpinan sekolah, pengalaman belajar murid, dan kompetensi guru. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, asesmen ini menilai dari semua aspek, dari aspek siswa dan juga lingkungan sekolahnya. Jadi nanti hasil asesmen kompetensi minimum ini akan mempengaruhi bagaimana proses KBM dan juga kurikulum yang harus dibuat sehingga bisa menyesuaikan dengan hasil asesmen atau bahkan bisa untuk menaikkan kompetensi minimum anak-anak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada penjelasan yang ingin lebih detail lagi, bisa langsung mengikuti pelatihan. Yang mungkin belum ikut mengikuti pelatihan, bisa mengikuti di SIM BKB masing-masing registrasinya, dan ada banyak gelombang ya, angkatan itu nanti bisa dipilih sesuai dengan waktu tenggang masing-masing teman-teman ya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.